Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padepokan Misteri. Bersama saya Jumal. Oke, kali ini gue akan menceritakan sebuah pengalaman horor. Sebuah cerita horor yang dikirim oleh salah satu teman-teman subscriber yang bernama Anita. Yang mana Anita ini adalah salah satu seorang yang telah mengirim pengalaman horornya. Gak tahu cerita ini dari mana, tapi ini adalah cerita yang sudah dia kirim ke saya via Instagram. Oke, bagi kalian yang mempunyai cerita, yang pengen cerita kalian, pengalaman horor kalian itu dibacakan di channel ini, silahkan kirim via Instagram. Linknya ada di kolom deskripsi. Sebelum saya melanjutkan cerita, sebelum saya memulai cerita, alangkah baiknya saya minta dukungan untuk mensubscribe channel ini, mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan meng-share agar channel ini semakin berkembang dan semakin maju dan semakin semangat untuk memberikan sebuah cerita-cerita pengalaman-pengalaman mistis yang akan selalu menghibur kalian. Oke, kita lanjut ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah sebuah bayi itu hilang diambil oleh makhluk misterius. Halo Bang Jumal, gua ingin bercerita nih. Pada 20 tahun yang lalu, malam kian larut, suara burung hantu bersahut-sahutan. Suasana mencekam tak hanya di luar rumah, tapi juga di dalam rumah. Seorang pria yang sedang menemani istrinya yang mengeluh kesakitan. Aduh sakit pak, aduh sakit. Tenang bu, sabar. Sebentar lagi Mbok Darsi pasti datang. Pria itu terus menguatkan sang istri yang merasakan kontraksi semakin cepat. Sekali ia memeluk tubuh istrinya yang memegang. Tok, tok, tok. Bergegas pria bernama Kurman itu keluar membuka pintu yang terbuat dari triplek. Matanya berbinar melihat wanita tua dengan tubuh setengah bungkuk berdiri di depannya. Mbok cepat, Mbok, istriku sudah nggak kuat. Iya, iya. Mbok Darsi melangkah masuk, namun baru beberapa langkah ia berhenti. Sejenak ia kembali menatap keluar rumah. Tutup pintunya rapat-rapat, jangan sampai dibuka apapun alasannya. Karman mengangguk lalu bergegas menutup pintu, menguncinya dengan slot, lalu masih mengganjalnya dengan meja dan kursi yang ditumpuk. Mbok Darsi masuk ke dalam kamar dan melihat Larsi kesakitan sambil terus memegangi perutnya. Tolong Mbok, ritihannya. Mbok Darsi duduk di tepi ranjang sambil memegang perut buncit Larsi. Perempuan hamil itu sudah bermandikan peluh. Sesekali ia menggigit bibir menahan sakit. Ambilkan air hangat dalam baskom. Jangan lupa handuk dan perlengkapan bayinya. Jangan lupa handuk dan perlengkapan bayinya. Karman yang berdiri di ambang pintu bergegas menyiapkan apa yang Mbok Darsi minta. Sekejap saja semua sudah tersedia. Keluar, jangan lihat, ujar Mbok Darsi. Karman keluar dari kamar menunggu dengan jantung yang berdebar-debar. Larsi mulai mengejan. Terus Larsi pintu. Terus Larsi pintar. Itu bayinya sudah kelihatan. Terus Larsi pintar. Itu bayinya sudah kelihatan. Larsi kembali mengejan. Kali ini lebih kuat karena ia merasa ada yang mengganjal di bawah tubuhnya yang mendesak ingin keluar. Bagus, sedikit lagi Larsi, ujar Mbok Darsi sambil memegang lutut Larsi yang menekuk. Mendengar jeritan Larsi, hati Karman pilu. Ia khawatir dengan keselamatan istri dan juga calon anaknya.
Alhamdulillah, ucap mereka bebarengan. Karman lalu masuk ke dalam kamar dan melihat Mbok Darsi mengangkat seorang bayi yang masih merah tertekan darah. Mbok Darsi menoleh ke arah Karman dan tersenyum. Cantik kayak ibunya, bayinya sudah lahir. Dengan cekatan Mbok Darsi membersihkan si bayi lalu memberikan pada Karman untuk diazankan. Makasih ya Bu, kamu sudah memberiku putri yang cantik. Pria berusia 30 tahun itu merasa sangat bahagia. Mbok Darsi masih sibuk membersihkan darah yang ada di depan tempat Darsi melahirkan ketika sebuah ketukan di pintu depan terdengar. Mereka bertiga saling pandang. Dia datang, guman Mbok Darsi. Bagaimana di Mbok? Tok, tok, tok. Kembali pintu diketuk. Kali ini dengan intonasi lebih cepat. Tolong aku, buka pintunya. Karman merasa kenal dengan suara itu, suara ibunya. Tiba-tiba Karman merasa iba. Kakinya mulai melangkah keluar kamar dengan bayi masih dalam gendongannya. Jangan, cegat Larsi dengan mencekal tangan Karman. Itu ibuku Darsi. Itu ibuku Darsi. Karman melepas tangannya lalu memberikan si bayi ke dalam dekapan Larsi. Aku akan buka pintunya. Tolong ibu. Karman, ujar suara dari luar. Tolong ibu Karman. Tolong ibu Karman, ujar suara dari luar. Itu bukan ibumu Karman, ujar Mbok Darsi. Wanita tua setengah bungkuk itu mencoba menjelaskan pada Karman. Tapi itu suara ibuku, Mbok. Dia bisa menirukan suara siapa saja, Karman. Jangan pernah buka pintunya kalau kau tak ingin menyesal. Tok, tok, tok. Karman, tolong ibu nak. Tolong ibu. Ibu takut. Ada yang mau mencelakakan ibu. Teriak suara di luar dengan dada panik. Karman semakin bingung antara menolong atau membiarkannya saja. Tapi sedikit kemudian ia mulai menurunkan kursi yang ia jadikan sebagai ganjal pintu tadi. Mas, Mbok Darsi benar, itu bukan ibumu. Dari mana kau tahu itu bukan ibu? Kau saja tak melihatnya. Karman mulai kesal karena merasa Larsi tak peduli dengan ibunya. Ibu itu ada di desa sebelah. Jaraknya berpuluh kilometer dari rumah kita. Gak mungkin ibu bisa ke sini tanpa motor. Dari tadi aku mendengar ada suara motor berhenti di rumah kita, jelasnya. Bisa saja motor yang ibu gunakan mogok. Karman, tolong Karman, ibu dirampok. Kali ini Karman tak sanggup lagi mendengar suara ibunya dalam bahaya. Meski Mbok Darsi sudah memegangi Karman, tapi tenaga pria itu lebih kuat. Dengan cepat Karman menyingkirkan meja lalu membuka kunci pintu. Baru 1 senti pintu terbuka, tiba-tiba saja Karman terpelenting dan jatuh karena pintu terbuka lebar. Terkena angin yang sangat kencang. Karman tertetih bangkit dan terbelentak melihat wanita bergaun putih lusuh berdiri di ambang pintu. Wanita berembut bergaun putih lebih itu mengangkat kedua tangannya yang berkuku panjang dan hitam. Rambutnya yang acak-acakan dan kusut tergerai sampai menyentuh lantai. Berikan bayimu, ujar sosok mengerikan itu. Tidak, Darsi yang mendengar Karman berteriak pun ketakutan. Ia memeluk erat bayinya yang terlelap. Pergi kau, teriak Mbok Darsi. Bayi, aku mau bayi. Sosok itu menggerak-gerakkan tangan ke atas dan ke bawah bergantian. Mata makhluk itu merah menyala dengan teriang di kedua sudut bibirnya. Mbok Darsi dan Karman melakukan perlawanan.
Berulang kali Karman membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi makhluk itu justru terkekeh-kekeh. Ia dengan mudah menirukan ayat yang dibaca Karman, membuat Karman, Mbok Darsi dan Larsi saling pandang. Dengan sekali sentakan, Mbok Darsi dan Karman kembali terpelenting hingga menantak dinding rumah. Keduanya pingsan. Larsi yang melihat tubuh Mbok Darsi ambruk semakin ketakutan. Seketika hening menyerap, jantung Larsi mulai berdetak tak beraturan. Apalagi ketika tiba-tiba bayinya menangis. Suara tangis bayi seolah memecah keheningan yang kian membuat mencekam. Angin masih berhembus kencang membuat gaun lusuh makhluk itu melambai dan terlihat dari pintu kamar tempat Larsi memeluk dan menenangkan bayinya. Mata perempuan berusia 25 tahun itu terbelalak melihat sosok menyeramkan perlahan mulai nampak di depan matanya. Sosok menyeramkan itu perlahan menoleh ke arah Larsi. Bibirnya yang robek sampai di kedua telinganya itu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi hitam dan runcing di sana. Lalu dengan cepat sosok itu melesat menghampiri Larsi. Larsi berteriak kencang lalu pingsan. Ketiga manusia itu tergeletak di tanah dan dipan, sedangkan makhluk mengerikan itu meraih bayi dalam dekapan Larsi dan menggendongnya. Dalam sekejap, bayi itu hilang bersama dengan makhluk mengerikan itu. Akhirnya bayi itu diambil oleh makhluk mengerikan yang menyerupai ibunya Karman. Kita harus hati-hati apabila istri kita lahir, ada kutukan pintu yang misterius, jangan dibuka. Takut-takutnya itu adalah sebuah makhluk yang mau ngambil anak itu. Itulah tadi kiriman dari salah satu teman subscriber saya, yang mana cerita itu adalah cerita yang sangat mengerikan bagi saya. Sangat mengerikan mungkin bagi kalian. Makanya kita harus hati-hati. Oke, bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel Padepokan Misteri, silahkan kirim cerita kalian via IG. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.